Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen syariah. Adapun materi yang pertama yaitu peran dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Adapun pengertian akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya. Peran akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis khususnya perusahaan sangatlah besar. Kita ketahui bersama bahwa banyak sekali perusahaan di dunia sudah berkembang sehingga terjadi yang namanya persaingan global. Peran akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis. Peran akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis khususnya perusahaan sangatlah besar. Kita ketahui bersama bahwa banyak sekali perusahaan di dunia sudah berkembang sangat hingga terjadilah yang namanya persaingan global. Adapun materi yang kedua yaitu konsep biaya dan manajemen biaya. Biaya merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu manfaat, yaitu meningkatkan laba di masa mendatang. Manajemen biaya adalah proses di mana perusahaan mengontrol dan merencanakan biaya dalam melakukan bisnis. Masing-masing proyek harus telah disesuaikan dengan rencana manajemen biaya. Dan perusahaan secara keseluruhan juga mengintegrasikan pengelolaan biaya ke model bisnis mereka secara keseluruhan. Bila dilaksanakan dengan baik, manajemen biaya akan diterjemahkan di dalam mengurangi biaya produksi untuk produk dan layanan, serta peningkatan nilai yang dikirimkan kepada pelanggan. Adapun materi ketiga yaitu cost, volume, dan profit analisis perencanaan laba. Analisis biaya, volume, laba adalah suatu metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Manfaat cost, volume, profit. Analisis cost, volume, profit memberikan pemahaman yang jelas dan sederhana tentang tingkat penjualan yang dikeluarkan untuk mencapai break-even point atau titik impas, ataupun tingkat penjualan yang diperlukan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Analisis cost, volume, profit untuk membantu manajemen untuk memahami perbedaan biaya pada berbagai tingkat volume produk atau penjualan. Analisis cost, volume, profit membantu mengambil keputusan dalam memberikan biaya dan laba yang diakibatkan oleh perubahan volume. Perencanaan laba adalah rencana dari manajemen yang meliputi seluruh tahapan dari operasi di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan. Dibagi ke dalam dua jenis perencanaan, yaitu rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan. Manfaat perencanaan laba: memberikan pendekatan yang terarah dalam pemecahan masalah, memaksa pihak manajemen untuk secara dini mengadakan penilaian terhadap masalah yang dihadapinya dengan menanamkan kebiasaan pada organisasi untuk mengadakan telah yang seksama mengambil keputusan, menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada pencapaian laba yang mendorong timbulnya perilaku yang sadar akan hematnya biaya dan manfaat sumber maksimum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan laba. Laba atau rugi yang dialami dari volume penjualan tertentu. Volume penjualan yang harus dicapai untuk menutup seluruh biaya yang tercapai guna memperoleh laba yang memadai. Titik impas: volume penjualan yang dapat dihasilkan oleh kapasitas operasi saat ini.
Materi keempat yaitu perencanaan laba multi-product entity. Pengertian perencanaan laba menurut Supriyono, perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini dapat disusun untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang dan akan dapat dipakai sebagai dasar untuk pembandingan kegiatan perusahaan. Perilaku biaya berarti bagaimana biaya akan bereaksi atau merespon perubahan aktivitas bisnis. Bila aktivitas bisnis meningkatkan atau menurun, biaya tertentu mungkin akan naik atau turun atau mungkin juga tetap. Analisis multiproduk memerlukan adanya asumsi terkait dengan baruan penjualan, yaitu kombinasi berbagai produk yang dihasilkan atau dijual perusahaan. Dengan menentukan suatu baruan penjualan tertentu, analisis multiproduk dapat diubah ke dalam analisis produk tunggal. Adapun materi kelima yaitu analisis perilaku biaya. Pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya adalah hubungan antara total biaya dengan perubahan volume aktivitas berdasarkan perilaku biaya dengan perubahan volume kegiatan. Biaya dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya terdapat dalam kisar perubahan volume aktivitas tertentu. Biaya tetap persatuan perubahan dengan adanya perubahan volume aktivitas. Biaya kapasitas atau biaya tetap adalah biaya untuk mempertahankan kemampuan beroperasi perubahan pada tingkat kapasitas tertentu. Adapun materi keenam yaitu analisis pengambilan keputusan jangka pendek atau marketing aspek. Pengambilan keputusan taktik biasanya juga disebut keputusan jangka pendek yang merupakan pemilihan alternatif dan harus segera dilakukan atau keputusan yang bersifat jangka pendek. Pengambilan keputusan taktik terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini merupakan salah satu contoh. Jenis pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama yaitu membeli atau membuat sendiri. Yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produk tertentu. Yang keempat, menerima atau menolak pesanan khusus. Pemasaran adalah proses perencanaan yang melaksanakan konsep memberi harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Pengambilan keputusan dalam pemasaran, penetapan harga, produk, distribusi, dan promosi. Hubungan antara keputusan tentang harga, promosi, dan distribusi dengan variabel-variabel tentang produk. Adapun materi yang terakhir yaitu analisis pengambilan keputusan jangka pendek. Keputusan jangka pendek yang merupakan pemilihan alternatif dan harus segera dilakukan atau keputusan yang bersifat jangka pendek. Keputusan jangka pendek merupakan pengambilan keputusan yang bersifat kecil. Secara umum, tujuan pengambilan keputusan strategis adalah memilih di antara beberapa keputusan strategis sehingga kompetitif, jangka panjang, dan terwujud. Meskipun hanya berorientasi jangka pendek, tactical decision making harus tetap mengacu pada tujuan tertentu. Mengambil keputusan dalam jangka pendek dan harus dipertimbangkan dan selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.